warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai topik pembekuan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Ania Frianti, Andi Nadia Tita Alia, dan Harumi Sujatmiko. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Prediction of Freezing Time and Evaluation of the Effect of Frozen Storage on Textural Properties of White Rod Fillets. Presentasi kami akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, metode, diskusi, dan kesimpulan. Menurut Bhattacharya et al., pembekuan dianggap sebagai metode paling sederhana dan paling aman untuk pengawetan ikan dalam jangka waktu yang panjang. Pada dasarnya, pada operasi pembekuan, produk pangan dipaparkan pada suhu yang sangat rendah, dengan tujuan pertama, untuk menurunkan suhu produk sampai mencapai titik bekunya. Kemudian membekukan atau mengubah air menjadi es dan akhirnya menurunkan suhu produk ke suhu beku yang diinginkan. Dalam proses pembekuan dan penyimpanan beku, dapat mengubah sifat, kualitas produk seperti rasa, bau, perubahan, dan tekstur dan warna. Perhitungan lama pembekuan itu cukup kompleks, maka dari itu perlu penyederhanaan. Penyederhanaan yang dapat digunakan yaitu persamaan Planck dan Nagaoka. Selanjutnya adalah metode yang akan dijelaskan oleh saudari Harumi dan pembahasan dilanjutkan oleh saudari Andi. Baiklah, penelitian ini sendiri akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu persiapan sampel, penentuan komposisi kimia sampel, pembekuan dan penyimpanan beku, prediksi waktu pembekuan, analisis tekstur, dan analisis statistika. Persiapan sampel. Sampel sendiri didapatkan dari perairan Tamiahua, Veracruz. Ikan kemudian dibentuk filet dengan ketebalan 0,5 cm dengan ukuran 15 dikali 7,5 cm. Komposisi sampel sendiri ditentukan dengan analisis proksimat dengan metode AOAC. Pembekuan filet ikan itu menggunakan alat FT34 MK2 merek Amfield, di mana filet ikan akan diletakkan pada horizontal flat pada alat dan dibekukan pada suhu minus 30 derajat Celcius. Proses pembekuan dihentikan ketika suhu pada termokapel yang diletakkan di bagian tengah filet ikan menunjukkan suhu minus 6 derajat Celcius. Pada penyimpanan beku sendiri, filet ikan akan disimpan pada cardboard dengan ketebalan 1 mm dengan dimensi 3,5 dikali 7,5 dikali dengan 15 cm yang memiliki konduktivitas termal 0,06 watt per meter Kelvin. Setiap cardboard berisi 6 filet ikan yang telah dibungkus dengan plastik polietilen dengan konduktivitas termal 0,55 watt per meter Kelvin. Proses penyimpanan beku ini dilakukan selama 8 minggu pada suhu minus 18 derajat plus minus 2 derajat Celcius. Prediksi waktu pembekuan dilakukan dengan menggunakan persamaan Planck dan Nagaoka. Masing-masing persamaan dapat dilihat pada slide. Analisis tekstur sendiri dilakukan menggunakan alat tekstur analyzer, di mana alat diatur compression sebesar 50 mm dengan kecepatan 200 mm per menit. Setiap filet ikan diukur hardness, adhesiveness, adhesive force, dan fracture force. Analisis statistika dilakukan menggunakan two-way ANOVA dengan software SPSS, kemudian dilanjutkan dengan uji Take apabila nilai P-nya kurang dari 0,05. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil yang pertama adalah hasil komposisi kimia dari ikan. Yang diteliti di penelitian ini adalah kadar airnya, protein, lemak, dan kadar abu. Bisa dilihat bahwa nilai ini tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah penyimpanan beku dilakukan, karena masing-masing P yang dihasilkan lebih dari 0,05, sedangkan apabila penurunannya signifikan, maka seharusnya P-nya kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyimpanan beku tidak berpengaruh nyata terhadap komposisi kimia ikan. Selanjutnya adalah prediksi waktu pembekuan. Laju suhu menurun dengan cepat pada menit ke 0 sampai 15. Kemudian laju suhunya kembali menurun jauh dengan cepat juga pada fase akhir, yaitu ketika menit 30 sampai 45. Hal ini disebabkan karena pembekuan dan pendinginan yang terus-menerus dilakukan pada sampel.
dilihat bahwa waktu pembekuan dengan menggunakan metode perhitungan lebih rendah dibandingkan yang menggunakan metode eksperimental, yaitu rata-rata waktu pembekuan yang dihitung dengan eksperimental itu 44,56 plus minus 0,97 menit yang dibandingkan dengan nilai yang dihitung dengan metode Planck yaitu 33,37 plus minus 0,68 menit dan Nagooka sendiri 42,02 plus minus 0,86 menit. Dapat dilihat bahwa hasil yang menggunakan metode perhitungan lebih rendah. Rata-rata persentase error dari prediksi model Planck adalah 25,11%, sedangkan Nagooka adalah 5,7%. Dapat disimpulkan bahwa perkiraan waktu pembekuan menggunakan persamaan Nagooka lebih akurat, karena persentase error-nya dibandingkan dengan metode eksperimental itu lebih rendah dibandingkan dengan metode Planck, dan dapat diterima persentase error-nya karena kurang dari 10%. Selanjutnya adalah analisis tekstur. Pertama yang dianalisis adalah kekerasannya. Untuk kekerasan sendiri meningkat sebanyak hingga 300%. Hal ini disebabkan karena pada saat proses dan penyimpanan beku, otot ikan dapat mengalami beberapa perubahan, yaitu terjadi denaturasi dan agregasi dari protein myofibrilar yang dapat menyebabkan perubahan dari dalam bagian fungsional protein otot ikan. Selain itu, selama proses pembekuan, otot ikan akan kehilangan air dan teksturnya akan berubah menjadi lebih keras. Sedangkan pada adhesive force-nya itu meningkat sebanyak 135%, yang menjelaskan adanya perubahan bentuk yang terjadi pada filet ikan yang disebabkan oleh suhu penyimpanan beku. Kemudian ada kelekatan atau adhesiveness. Adhesiveness-nya meningkat sebanyak 180%, yang menunjukkan bahwa proses pembekuan membantu stabilitas jaringan dari filet ikan yang mengalami denaturasi protein. Jadi, selama pembekuan kelekatannya meningkat. Kemudian, untuk kekuatan patahnya sendiri atau fracture force-nya sendiri itu menurun sebanyak 76,6%. Karena semakin lama pembekuan, maka tekstur ikan akan semakin keras, sehingga karena tekstur ikan semakin keras, maka ikan tersebut akan semakin mudah patah. Oleh karena itu, kekuatan fakturnya atau fracture-nya menurun sebanyak 76,6%. Selanjutnya kesimpulannya adalah di antara dua metode prediksi waktu pembekuan, yaitu Nagooka dan Planck, metode Nagooka terbilang lebih akurat dibandingkan metode Planck, karena persentase error-nya lebih rendah jika dibandingkan dengan waktu pembekuan yang dihasilkan dari metode eksperimental. Sedangkan untuk teksturnya sendiri, kekerasan, adhesiveness, dan adhesive force-nya meningkat selama penyimpanan beku, yaitu selama 8 minggu. Kemudian untuk kekuatan patahnya sendiri itu menurun sebanyak 76,6%. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa cuci tangan dan stay at home.